Di sudut terpencil Iran, berdiri reruntuhan yang menyimpan kisah ribuan tahun, sebuah kompleks yang megah penuh dengan misteri, mitologi, dan sejarah. Taqi Sulaiman, atau dalam bahasa Persia berarti tahta Salomo, adalah tempat yang menghubungkan agama kuno, legenda supranatural, dan kejayaan Kekaisaran Persia. Tetapi, ada satu pertanyaan besar. Apakah tempat ini benar-benar terkait dengan Raja Salomo, atau hanya sebuah nama yang diberikan untuk menambah kesan mistis? Dan lebih menarik lagi, ada danau misterius di tengah kompleks ini. Airnya terus mengalir dari sumber yang tidak diketahui, dan dipercaya menyimpan rahasia yang belum terungkap. Apakah kalian siap menjelajahi sejarah yang terlupakan ini? Mari kita mulai perjalanan kita ke dalam misteri Taqi Sulaiman. Taqi Sulaiman terletak di barat laut Iran, di provinsi Azerbaijan Barat. Situs ini berada di ketinggian sekitar 2.200 meter di atas permukaan laut, dikelilingi oleh pegunungan yang sunyi. Nama Tahta Salomo ini menarik perhatian banyak sejarawan dan arkeolog, karena Raja Salomo sendiri berasal dari Timur Tengah, bukan Persia. Jadi, bagaimana tempat ini mendapatkan namanya? Menurut legenda Persia dan Islam, Nabi Salomo atau Sulaiman dipercaya memiliki kekuatan mistis yang luar biasa. Beberapa mitos mengatakan bahwa dia pernah menangkap dan mengurung para jin di bawah tanah ini. Oleh karena itu, tempat ini dianggap sebagai salah satu peninggalan Salomo. Meskipun secara historis, dia mungkin tidak pernah benar-benar ke sini. Namun, ada catatan sejarah. Taqi Sulaiman bukan hanya soal mitos. Ini adalah pusat peradaban yang luar biasa, yang berkembang selama era Kekaisaran Sasanid antara abad ke-3 hingga ke-7 Masehi. Saat itu, Persia merupakan salah satu kekuatan terbesar di dunia, dan situs ini memiliki peran yang sangat penting. Jadi, apa fungsi utama tempat ini? Taqi Sulaiman dikenal sebagai pusat spiritual dan keagamaan kepercayaan Zoroastrianisme, agama yang sangat kuat pada zaman Kekaisaran Persia. Di dalamnya, terdapat salah satu kuil api terpenting dalam Zoroastrianisme, yaitu Adur Gusnas. Api ini dianggap suci dan dipercaya telah menyala terus-menerus selama ratusan tahun tanpa padam. Yang menarik, kuil api ini hanya boleh diakses oleh para pendeta dan kaum bangsawan Persia. Namun, selain tempat ibadah, Taqi Sulaiman juga memiliki fungsi militer dan politik. Ketika Kekaisaran Sasanid menghadapi ancaman dari bangsa Romawi Timur dan Muslim Arab, situs ini juga berfungsi sebagai benteng pertahanan yang sangat strategis. Salah satu hal yang paling misterius dari Taqi Sulaiman adalah danaunya. Danau ini tidak seperti danau biasa. Kedalamannya mencapai lebih dari 60 meter, tetapi tidak ada sungai yang mengalir masuk atau keluar. Airnya berasal dari sumber bawah tanah yang belum sepenuhnya dipahami oleh para ilmuwan. Karena keanehan ini, banyak legenda berkembang. Beberapa orang percaya bahwa danau ini memiliki kekuatan mistis. Sementara yang lain mengklaim bahwa di dasar danau tersembunyi harta karun kuno. Pada abad ke-7, Kekaisaran Persia akhirnya jatuh ke tangan pasukan Muslim Arab. Seiring dengan jatuhnya dinasti Sasanid, pusat-pusat Zoroastrianisme seperti Taqi Sulaiman mulai kehilangan pengaruhnya. Sebagian dari kompleks ini masih digunakan oleh dinasti-dinasti Muslim berikutnya, tetapi secara bertahap mulai ditinggalkan hingga akhirnya menjadi reruntuhan seperti yang kita lihat saat ini. Saat ini, Taqi Sulaiman telah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Namun, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Ada teori bahwa bagian bawah tanah situs ini masih menyimpan ruangan tersembunyi yang belum digali. Bahkan, ada spekulasi bahwa beberapa artefak kuno mungkin masih tertinggal di dasar danau misterius itu. Apakah ada sesuatu yang sengaja disembunyikan di sini? Ataukah hanya legenda yang terus berkembang seiring waktu? Semua pertanyaan ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Oke, sebelum kita akhiri pembahasan ini, ada beberapa fakta menarik yang jarang diketahui tentang Taqi Sulaiman. Fakta pertama, Taqi Sulaiman didesain dengan struktur geometris yang sangat presisi, meski dibangun berabad-abad yang lalu. Desainnya mengikuti prinsip arsitektur yang canggih. Bahkan,
beberapa peneliti percaya bahwa perencanaannya menggunakan perhitungan astronomi untuk menentukan posisi bangunan utama. Dan fakta kedua, kompleks ini memiliki lorong bawah tanah yang belum dieksplorasi. Beberapa arkeolog percaya bahwa masih ada bagian dari Taqi Sulaiman yang terkubur di bawah tanah. Ada kemungkinan bahwa lorong-lorong rahasia ini dulunya digunakan untuk keperluan ritual atau bahkan tempat persembunyian saat terjadi invasi. Fakta terakhir, Taqi Sulaiman sempat menjadi pusat ilmu pengetahuan dan alkimia di Persia. Di masa lalu, situs ini bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat pembelajaran. Beberapa teks kuno menyebut bahwa para ilmuwan Persia menggunakan tempat ini untuk melakukan penelitian, termasuk eksperimen tentang alkimia dan astronomi. Kalau kita melihat lebih jauh, Taqi Sulaiman bukan satu-satunya situs misterius di dunia. Beberapa situs bersejarah lainnya juga memiliki kesamaan yang menarik, seperti Machu Picchu, Peru. Seperti Taqi Sulaiman, Machu Picchu juga terletak di dataran tinggi yang memiliki desain arsitektur yang sangat presisi. Bedanya, Machu Picchu lebih berfokus pada peradaban Inca, sementara Taqi Sulaiman adalah bagian dari Kekaisaran Persia. Kedua, Angkor Wat, Kamboja. Kalau bicara tentang kompleks keagamaan, Angkor Wat punya kemiripan dengan Taqi Sulaiman. Keduanya digunakan sebagai pusat ibadah, tetapi Angkor Wat berfokus pada agama Hindu-Buddha, sedangkan Taqi Sulaiman berkaitan erat dengan Zoroastrianisme. Dan ada Stonehenge, Inggris. Sama seperti Stonehenge, yang dipercaya memiliki hubungan dengan astronomi, Taqi Sulaiman juga diyakini dibangun dengan perhitungan langit dan matahari. Ada teori yang mengatakan bahwa beberapa bangunan di kompleks ini sejajar dengan titik-titik tertentu di langit saat matahari terbit dan terbenam. Dengan semua misteri yang ada, muncul satu pertanyaan besar. Apakah kita sudah mengetahui seluruh rahasia Taqi Sulaiman? Jawabannya, mungkin belum. Para ilmuwan masih mencoba memahami sumber air yang mengalir dari danau Taqi Sulaiman. Beberapa penelitian menggunakan metode pencitraan bawah tanah untuk mengetahui apakah ada terowongan tersembunyi atau bahkan ruang rahasia yang belum ditemukan. Dan banyak teks kuno dari Kekaisaran Sasanid yang hilang atau masih belum diterjemahkan. Jika suatu hari kita menemukan naskah yang lebih lengkap, kita bisa mendapatkan gambaran lebih jelas tentang bagaimana kehidupan Taqi Sulaiman dulu. Selama ini, penggalian Taqi Sulaiman baru dilakukan pada lapisan permukaan. Namun, ada kemungkinan bahwa di bawah tanah masih terdapat struktur yang belum tersentuh oleh para arkeolog. Oke, ini bagian yang paling seru. Teori konspirasi. Ada beberapa teori menarik tentang Taqi Sulaiman yang membuatnya semakin misterius. Teori pertama, harta karun Raja Salomo. Beberapa legenda menyebut bahwa Taqi Sulaiman bisa saja menjadi tempat penyimpanan harta karun Raja Salomo. Bahkan ada spekulasi bahwa beberapa peninggalan kuno mungkin masih terkubur di dasar danau. Teori kedua, ruang rahasia yang dihilangkan dari peta. Para peneliti menemukan bahwa beberapa bagian dari peta kuno Persia tidak cocok dengan kondisi saat ini. Beberapa lorong bawah tanah bahkan tampaknya sengaja dihapus dari dokumentasi modern. Apakah ini hanya kesalahan sejarah atau ada sesuatu yang sengaja disembunyikan? Teori ketiga, apakah ada hubungan dengan alien? Oke, yang satu ini terdengar gila, tapi ada teori bahwa beberapa bagian Taqi Sulaiman memiliki pola arsitektur yang mirip dengan beberapa situs kuno lain yang dikaitkan dengan alien. Apakah ada kemungkinan bahwa peradaban kuno ini mendapat pengaruh dari luar angkasa? Gimana pendapat kamu? Jadi, setelah semua yang kita bahas, bagaimana menurut kalian? Apakah Taqi Sulaiman hanyalah sebuah reruntuhan biasa? Atau masih menyimpan rahasia besar yang belum kita ketahui? Apakah kalian percaya dengan teori konspirasi tentang harta karun atau ruang rahasia? Atau menurut kalian, ini semua hanya cerita yang berkembang dari zaman ke zaman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kita bisa bahas lebih banyak lagi misteri sejarah di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.